Willy. Haleluya. Silakan. Shalom, halo, selamat pagi semuanya. Aduh, mau ngomong apa, Pastor? Jadi mungkin semua pada tahu ya, saya datang ke Amerika tahun 2017 akhir ya, pas hari Natal tahun 2017. Saya datang ke Amerika itu karena usaha saya bangkrut, karena saya terlibat narkoba, saya hidup sangat kacau gitu ya. Terus saya datang, karena bangkrut ke perusahaan juga banyak kewajiban, liability atau segala macam lah, apa yang disebut semua lah gitu, yang jelek-jelek semuanya. Jadi saya udah nggak bisa selesaikan, saya langsung datang ke Amerika. Saya putuskan untuk bertobat. Waktu itu saya putuskan bertobat tuh karena waktu sebelum saya pegang perusahaan keluarga itu saya ada kayak magang kerja di sebuah perusahaan. Jadi perusahaan itu bosnya itu memang orang Kristen. Jadi setiap Kamis pagi itu mereka selalu mengadakan kayak kebaktian singkat. Mereka undang pendeta gitu. Jadi puji-pujian lah di lantai atas kantor kami gitu. Jadi saya tuh waktu itu bukan Kristen. Waktu itu tahun 2006 kalau nggak salah. Saya itu waktu itu bukan Kristen. Cuman saya maksudnya karena saya datangnya pagi sekali, jadi selalu ketemu bosnya, karena kita magang di situ kan. Jadi selalu ketemu bosnya selalu bilang, ayo Willy naik ke atas gitu. Ya kayak segen aja gitu, mulai saya naik ke atas gitu kan. Ikut kebaktian, puji-pujian. Waktu itu sama sekali belum kenal Kristus. Waktu itu sebenarnya terus terang kalau saya mau ke sana itu karena mau ambil sarapannya doang. Karena habis kebaktian itu bosnya sediain sarapan enak gitu. Jadi mau ambil sarapannya doang. Tapi waktu itu mulai masuk dari situ, mulai mengenal Tuhan, tapi belum gitu percaya. Cuma saya mau bilang waktu saya posisi paling bawah, saya ingat kok mereka orang Kristen itu bisa baik begitu ya. Saya ingat saya harus masuk Kristen gitu. Saya harus berubah gitu. Saya putuskan datang ke sini, saya ketemu sama Cilili Agustin, terus dibawa ke sini ikut gereja, terus saya putuskan untuk bertobat. Dan ya pelan-pelan Tuhan ubah hidup saya, Tuhan kasih pekerjaan. Ya pertama-tama Tuhan kasih pekerjaan ya susah ya, nggak ada yang gampang di sini. Waktu pertama datang pernah jadi busboy, pernah jadi jaga toko 12 jam satu hari, terus pokoknya walaupun udah dapat pokoknya diasah terus sama Tuhan. Nggak gampang, terus terang nggak gampang. Dulu yang saya jadi bos gitu, tiap hari cuma perintah-perintah orang, tapi sekarang mesti kerjain sendiri semua gitu. Nggak gampang sih, tapi Tuhan pelan-pelan untuk asah karakter saya gitu. Jadi saya bisa sampai hari ini. Terus puji Tuhan, saya ada ajukan surat dan bulan lalu surat saya di-granted. Puji Tuhan. Itu semua karena doa dari teman-teman, juga dari anugerah dan karunia dari Tuhan. Karena kalau dari usaha kita sendiri nggak mungkin. Secara di atas kertas itu nggak mungkin sekali sebenarnya. Terus mungkin karena pastor juga, saya bawa pastor juga waktu sidang. Jadi teman-teman yang kalau mau sidang harus bawa pastor ya. Jadi urapannya besar teman-teman. Jadi ya itu aja. Terus Tuhan juga pelan-pelan berkati pekerjaan saya. Yang dulu saya harus kerja sampai 2 shift, 2 pekerjaan. Sekarang saya bisa kerja dari rumah. Saya bisa punya waktu lebih banyak dengan keluarga. Oh bukan hanya soal kehidupan saya dipulihkan. Waktu itu saya juga sama keluarga, juga sama istri juga kurang harmonis ya. Waktu itu kita udah hampir cerai segala macam. Karena saya udah kayak orang gila gitu, udah terlibat narkoba gitu. Jadi udah kayak orang nggak sadar lagi, nggak waras lagi gitu. Jadi waktu itu, jadi sejak ikut Kristus juga saya bisa mengasihi istri lebih lagi gitu. Amin. Jadi ya itu pesan saya sih. Kita jangan pernah mundur dari Tuhan. Kita harus terus maju dalam Tuhan. Tuhan pasti akan penuhi apapun yang
kita butuhkan, apapun yang kita butuhkan, dan tidak akan pernah terlambat. Itu Tuhan Yesus yang sudah menjawab doa saya, dan Tuhan yang sama juga yang akan menjawab doa-doa saudara. Itu aja. Terima kasih. Amin. Saya koreksi sedikit tadi ya, saya nggak ada hubungan dengan mujizatnya itu, ya. Saya juga nggak doakan aja dikit cuman paling ya, nggak jujur gitu ya. Tapi saya percaya itu rencana Tuhan, amin. Rencana Tuhan tuh Willy bisa sekeluarga bisa tinggal di sini, dan pasti ada rencana yang besar dalam kehidupan mereka. Karena itu kita berdoa, tanya Tuhan, apa rencana Tuhan untuk setiap kehidupan kita, amin. Jangan kita hidup tanpa tujuan, tanpa arah, tanpa pengertian yang benar, tapi justru Tuhan punya rencana indah untuk kita semuanya gitu. Terima kasih juga untuk Ibu Lili Agustin, ini yang dia suppliernya saudara. Dia yang bawa jiwa ke gereja. Saya tinggal mengolahnya aja gitu ya, bersama-sama dengan yang lain gitu. Tapi kita semua bersama sebagai tubuh Kristus, kita menjala jiwa, kita memenangkan jiwa, dan kita bersama-sama membangun kerajaan Allah. Amin. Haleluya. Hari ini saya berikan tema khotbah How to Pray a Breakthrough Prayer. Mungkin bisa tolong ditampilkan PowerPoint-nya. How to Pray a Breakthrough Prayer, atau bagaimana kita berdoa suatu doa terobosan. Berapa banyak di sini rindu mengalami doa-doa terobosan? Amin. Melihat doanya dijawab seperti Brother Willy, ya, doanya dijawab, ya. Ada suatu breakthrough dalam kehidupannya, dan saya percaya saat-saat ini Tuhan sedang mempersiapkan sesuatu untuk kita semuanya. Di seluruh dunia saat ini banyak sekali gereja-gereja yang berdoa, dan kita mau agar terobosan ini terjadi bukan hanya untuk beberapa orang saja, tapi untuk kita semuanya, sehingga kita boleh mengalami suatu kemurahan daripada Tuhan. Tapi berapa banyak juga Anda mungkin mengalami doa-doa yang belum dijawab. Mungkin saudara sudah bergumul dengan doa itu bertahun-tahun. Ya. Mungkin berdoa untuk dapat status, berdoa untuk anak saudara mungkin, berdoa untuk suami, mungkin berdoa untuk istri, berdoa untuk suatu kesembuhan, berdoa untuk masalah-masalah yang terjadi di sekitar kehidupan kita. Mungkin kita masih bergumul, kita masih bertanya pada Tuhan, kenapa Tuhan semuanya ini terjadi? Kenapa ini belum dijawab? Dan hari ini kita berdoa Tuhan kasih kita hikmat, amin. Tuhan kita kemampuan untuk berpikir secara jernih bagaimana rencana Tuhan itu di dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Tuhan, pagi hari ini kami mengundang Engkau, kami mengundang hadirat-Mu di tengah-tengah kami. Karena tanpa Engkau kami tidak dapat berbuat apa-apa. Tanpa Engkau kami adalah manusia yang lemah sekali Tuhan. Tapi dengan Engkau kami dapat berbuat hal-hal yang besar ya Bapa. Dengan Engkau kami akan mengalami mujizat ya Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Roh Kudus bekerjalah di tengah-tengah kami. Tutup bungkus firman-Mu ini, tutup bungkus hati kami Bapa pada pagi hari ini, sehingga kami menerima perkara-perkara yang baru dalam kehidupan kita. Haleluya, yang setuju katakan amin. Amin. Nah, minggu depan kita akan merayakan acara anniversary gereja kita yang ke-20. Itu suatu kemurahan Tuhan, kita 20 tahun boleh berjalan bersama-sama, and many of us has been a long time in this church. Ya, ada Pak Yamin di sini, ada Pak Benny yang sudah cukup lama di sini juga. Kita melihat bagaimana Tuhan itu menuntun kita dari langkah ke langkah, meskipun tidak mudah, meskipun banyak perkara-perkara yang harus kita hadapi, tapi begitu banyak pertolongan Tuhan. Karena itu saya undang Anda Bapak Ibu semuanya untuk menghadiri acara ini. Boleh undang teman-teman kalau mau, ada acara baptisan juga. Tapi kita berdoa setelah 20 tahun ini gereja kita akan mengalami suatu terobosan juga. Amin. Gereja kita akan mengalami sesuatu yang baru, mengalami sesuatu yang
yang tidak pernah kita pikirkan sebelumnya. Ya, doa adalah sesuatu yang indah, ada sesuatu yang Tuhan rindu untuk kita bisa lakukan, karena doa adalah gaya hidup daripada jemaat yang mula-mula. Kisah Rasul pasal 2 dikatakan mereka bertekun dalam pengajaran Rasul, dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Silakan PowerPoint-nya di slide. Jadi doa adalah sesuatu yang sangat penting dalam kehidupan kita, karena itu kita perlu berdoa. Kita perlu mempunyai kuasa di dalam doa. Nah, pada waktu di Kisah Para Rasul, kita baca bersama-sama Kisah Rasul 4 ayat 31, dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu, dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Amin. Pada zaman itu, mujizat terjadi setiap hari. Amin. Mujizat terjadi setiap hari. Mujizat adalah hal yang biasa. Seorang berkata, miracles should be, supernatural. Kalau bagi kita yang mengikut Tuhan, kita harus terbiasa mengalami mujizat. Kalau nggak ada mujizat itu aneh malahan. Kalau kita melihat mujizat, wah udah, justru kalau nggak ada mujizat, maksudnya aneh. Kalau kita mengikut Tuhan. Supernaturally natural, ya. Miracle itu is supernaturally natural bagi orang yang percaya. Jadi seharusnya mujizat itu sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita setiap hari. Nah, saat ini kita sangat membutuhkan mujizat. Mengapa? Kalau kita melihat keadaan dunia yang sedang kacau, setiap hari kita dengar berita, kita bingung sampai hari ini gitu. Bagaimana penyelesaian yang ada di dalam krisis dunia pada saat ini, peperangan yang masih terus berlangsung, tidak ada penyelesaian, kita tidak tahu apa yang akan terjadi, ketegangan makin meningkat, senjata-senjata mulai diturunkan dan sebagainya. Kita juga belum selesai mengalami pandemik, ya. Kemarin saya dengar ada varian baru lagi gitu, kayaknya beranak terus nih virusnya ya, kayaknya. Udah stop, ada lagi gitu, adiknya ini katanya, adiknya. Tapi ya mudah-mudahan nggak bahaya gitu ya. Kita masih mengalami inflasi gitu ya, inflasi ekonomi. Berapa banyak di sini yang dompetnya agak tipis sekarang ini, gara-gara inflasi gitu. Kalau dulu saya beli bensin $40 gitu udah full gitu ya. Sekarang ini $40 ini 3/4 aja enggak, saudara gitu. Belum apa-apa udah habis lagi, ya ngisi lagi. Jadi kita mulai mengalami tekanan-tekanan di dalam kehidupan kita ini. Belum kita mengalami krisis mungkin di dalam kehidupan kita pribadi, krisis di dalam rumah tangga dan sebagainya. Tetapi kita tidak boleh lemah, kita tidak boleh putus asa, kita tidak boleh takut karena Tuhan sedang bekerja. Karena itu kita perlu namanya breakthrough prayer. Apa? What is the breakthrough prayer gitu? Apa sih breakthrough prayer itu? Breakthrough prayer secara singkat aja saya berikan kriterianya adalah doa yang dijawab oleh Tuhan, doa yang tepat pada sasaran, dan doa yang disertai oleh kuasa. Breakthrough prayer adalah doa yang dijawab sama Tuhan, doa yang tepat sasaran, doa yang disertai kuasa. Disertai kuasa. Pada saat ini, kemarin saya membaca berita bahwa Rusia mulai pakai senjata baru. Sudah dengar itu, baca itu? Namanya hypersonic missile. Misil hypersonic. Ya, misil hypersonic ini berbeda dengan misil yang biasa, saudara. Kenapa? Kalau misil biasa ditembak kan, biasanya bisa ditangkis. Atau kadang-kadang ditembakkan bisa luput. Kalau hypersonic ini kecepatannya lebih dari 5 kali kecepatan suara dan susah untuk ditangkis. Ini teknologi yang terbaru dari Rusia dan mereka sudah pakai itu. Dan kemarin ditembakkan langsung ke warehouse-nya Ukraine, warehouse senjata Ukraine, mengena langsung. Ini senjatanya nggak bisa ditangkis, saudara. Rusia nggak main-main. Dia sudah nunggu 3 minggu ini nggak menang-menang, dia mulai kerahkan senjata yang lebih lagi.
Ya. Demikian juga doa kita ya. Banyak doa itu nggak nembus ya. Mungkin doa dinaikkan, tapi nggak kena sasaran. Doa lempar tapi nggak kena sasaran, sehingga akhirnya nggak dijawab, nggak ada hasilnya gitu. Kayak atau mungkin doanya kita lempar ditangkis oleh iblis, ditangkis, sehingga akhirnya nggak sampai juga gitu. Akhirnya nggak terjawab doa kita gitu. Nah, Tuhan mau kita belajar namanya breakthrough prayer. Breakthrough prayer ini membuat doa kita seperti hypersonic missile ini. Amin. Tembus langsung, kena sasaran. Saudara mau punya senjata seperti itu? Doa yang tembus, doa yang dijawab, doa yang tepat pada sasaran. Nah, bagaimana kita mengalami breakthrough prayer? Oke, sebelumnya ini seseorang hamba Tuhan, mundur sebentar. Mundur satu slide tolong. Berkata bahwa bisa mundur nggak? More prayer, katakan sama-sama yuk, more prayer, more power. Less prayer, less power. No prayer, no power. Saudara pilih yang mana? More prayer, more power. Less prayer, less power. No prayer, no power. Ya, hamba Tuhan ini Rick Warren terkenal dengan mega church di California. Dia katakan ini pada pertemuan meeting doa minggu lalu, karena kita sekarang ini sedang berunding soal pertemuan doa sedunia bulan Mei nanti di Jakarta. Ada suatu gelombang yang Tuhan sedang, ada suatu gelombang doa yang Tuhan sedang laksanakan saat ini, yang dimulai 10 tahun yang lalu, tahun 2012, di mana ada lebih dari 9.000 pendoa syafaat seluruh dunia datang di Jakarta berdoa. Ini penting, saudara. Pusat doa dunia dulu di Korea, betul? Korea dulu pusat doanya dunia. Sekarang pusat doa dunia sudah pindah kemana? Indonesia. Pertama saya juga nggak percaya, saudara, tapi saya diajak meeting dengan hamba Tuhan, Pastor Daniel Panji, dan di situ saya bertemu dengan pemimpin-pemimpin dunia, saudara. Termasuk di Amerika, termasuk di India, termasuk di Afrika, semuanya berkata, Tuhan sedang bekerja di Indonesia. Ini bukan perkataan kita sendiri loh, ini perkataan pemimpin-pemimpin dunia. Jadi semua mereka dukung gerakan ini. Jadi kita sebagai orang Indonesia, jangan kita merasa tidak berarti, amin. Kita sedang dipakai oleh Tuhan. Kita ini sedang dipersiapkan oleh Tuhan untuk membuat dampak di dunia ini. Karena itu, inilah saatnya untuk kita bangkit. Saatnya kita mengalami kuasa Tuhan itu. Haleluya. Bagaimana untuk mengalami breakthrough prayer? Oke, next sekarang. Nah, yang pertama adalah berdoa sesuai kehendak Tuhan. Di Matius 6 ayat 10 dikatakan, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Doa yang menerobos adalah doa yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Kenapa doa itu kadang-kadang gak dijawab? Atau mungkin waktunya belum tiba? Kita belajar ya dari kehidupan Tuhan Yesus. Mungkin saudara berdoa, Tuhan aku berdoa untuk suatu kesembuhan. Aku berdoa untuk jodoh. Aku berdoa untuk pekerjaan. Aku berdoa untuk pemulihan keluarga. Tapi kenapa belum dijawab? Kita mau belajar bagaimana kita mengalami kehendak Tuhan. Tolong berikutnya coba. Nah, kita sudah mengalami pandemik berapa tahun? 2 tahun lebih ya.
Berapa banyak di antara Bapak Ibu Saudara ini berdoa, kapan pandemi ini berakhir? Semoga pandemi ini cepat berakhir. Ada yang berdoa seperti itu? Banyak ya, saya rasa ya. Kepengen cepat-cepat berakhir. Tapi pertanyaannya, apa kehendak Tuhan melewati pandemik ini? Apa yang diinginkan Tuhan melalui pandemik ini? Apakah Tuhan itu sengaja membiarkan pandemik ini berjalan? Saya teringat saudara, ada satu pendeta habis berdoa di video, dia tengking itu pandemik, dia berdoa, oh kita berdoa kesembuhan gini. Di akhir khotbahnya apa yang terjadi? Pendeta ini jatuh saudara. Pendeta itu langsung mati di depan member. Dipanggil Tuhan langsung. Loh, saya pikir, loh kok pendeta dipanggil Tuhan? Bukannya kita punya kuasa, kita punya kemampuan untuk mengalahkan segala sakit penyakit. Kenapa melalui pandemik ini sepertinya kuasa itu tidak ada gitu. Sepertinya orang-orang semuanya terkena, tidak peduli siapapun itu. Nah, di situ kita melihat, oh kita mau belajar sekarang ya. Satu, Tuhan itu adalah Tuhan. Amin. Tuhan mau apa ya terserah Tuhan, betul enggak? Kita ini suka ngatur Tuhan. Kita suka ngatur Tuhan. Tuhan mau apa ya terserah Tuhan. Tuhan mau panggil pendeta, mau panggil penjahat, mau panggil siapa aja ya terserah Tuhan. Pada saat brother kita Pak Heri dipanggil Tuhan, saya juga aduh Tuhan kok cepet-cepet dipanggil. Tapi ya terserah Tuhan ya, benar enggak? God has an absolute authority over people's life. Jadi kadang-kadang kita ini yang menjadi masalah adalah kita ini kadang-kadang suka ngatur Tuhan. Tuhan, aku maunya gini Tuhan. Aku maunya mengalami ini Tuhan. Aku mau suamiku tuh gini. Atau aku mau istriku tuh gini. Aku mau anakku ini gini Tuhan. Tapi gak terjadi. Kenapa? Karena kita tidak mengerti apa kehendak Tuhan. Yesus, waktu dia di Taman Getsemani, apa doa Yesus? Dalam nama Yesus, dalam namaku, aku tengking iblis. Gitu. Bisa nggak? Waktu dia mau disalibkan, bisa nggak dia tolak semuanya itu? Dihancurkan, malaikatnya dipanggil, nih, habiskan nih seluruh pasukan iblis. Bisa nggak? Bisa. Sangat amat bisa. The question is not about bisa atau nggak bisa. Tuhan bisa, amin. Tuhan bisa nggak hendakan pandemik ini, saat detik ini juga? Bisa. Habis semuanya, hilang. Tuhan bisa nggak hentikan perang di Ukraina saat ini juga? Sangat bisa. Tuhan bisa nggak? Tuh angkat tuh si Mr. Putin itu sekarang ini. Bisa nggak? Bisa. Tuhan itu berkuasa dan berdaulat. Amin. Nah, satu. Kita lupa Tuhan berdaulat. Yesus saja berkata gini, Bapa, kalau bisa, lalukan cawan ini daripada aku. Lalukan cawan ini daripada aku. Tapi apa dikatakan? Bukan kehendakku, tapi kehendakmu yang terjadi. Nah ini, the first problem yang kita sering alami apa? Pertentangan di dalam kehidupan kita pribadi. Kita mau kehendak kita yang terjadi, atau kita mau kehendak Tuhan yang terjadi? Is it our will or God's will? Kehendak kita atau kehendak Tuhan? Saudara, tahu nggak kenapa masalah itu diizinkan Tuhan? Mengapa ada orang sakit nggak sembuh-sembuh misalnya? Mengapa masalah terjadi terus? Why? Mengapa pandemi nggak selesai-selesai? Pernah nggak saudara mikir, why?
What is the purpose of God? Apa? Tujuan Tuhan apa? Dalam setiap masalah yang kita hadapi itu. Bagaimana kita bisa tahu apa kehendak Tuhan? Ya. Ada 3 hal kita bisa pelajari kalau kita mau apa kehendak Tuhan dalam hidup kita. Banyak orang Kristen tanya, aku nggak tahu pastor kehendak Tuhan apa. Aku kurang ngerti kehendak Tuhan apa. Gitu. Sebetulnya gampang, nggak susah saudara. Yang pertama, kehendak Tuhan di mana adanya? Betul. Apa kehendak Tuhan? Ada di sini. Saudara tahu nggak isi Alkitab ini apa? Saudara tahu nggak Tuhan mau ngomong apa? Saudara tahu nggak keinginan Tuhan itu apa? Semuanya ada di sini. Kalau kita bilang, oh aku nggak tahu kehendak Tuhan, saya akan tanya balik, saudara sudah baca Alkitab belum? Did you read your Bible? Semua kehendak Tuhan ada di sini, amin. Dari awal hingga akhir loh, komplit dari penciptaan sampai nanti kitab Wahyu itu kita kembali ke surga, sudah ada semua di sini. Pernah nggak kita pelajari? Pernah nggak kita renungkan firman itu? Pernah nggak kita hidup bergaul dengan firman Allah? Mazmur 1 ayat 2 mengatakan, renungkanlah firman Tuhan siang dan malam. Ya. Agar hidupmu seperti pohon yang tanam tepi aliran air, yang tidak pernah layu daunnya, yang berbuah pada musimnya, dan apa saja yang kau perbuat berhasil. Kuncinya sudah ada di situ, saudara. Keberhasilan ada di dalam sini semuanya. Yohanes 8 ayat 32 berkata apa? Set you free. Engkau harus tahu kebenaran dan kebenaran itu akan membebaskan kamu. Kita yang masih terikat dengan masalah ini, semua jawaban ada di sini. Gitu. Mazmur 119 ayat 105, firman-Mu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Kita jelas nggak jalan-jalan kita ini? Apakah masih gelap? Apakah kita masih meraba-raba gitu? Yang pertama, selidiki firman Tuhan. Semua ada di dalam sini. Tidak ada alasan untuk tidak tahu kehendak Tuhan. Tuhan sudah mencatatnya semua di sini. Yang kedua, setelah kita menyelidiki firman Tuhan, kita belajar membangun hubungan dengan Tuhan. Build a relationship with God. Kristen kita ini Kristen lahir baru apa Kristen KTP? Kita hidup dalam tuntunan Tuhan apa kita cuma hidup menurut tradisi saja? Yakobus 2 berkata Abraham itu disebut apa? Sahabat Allah. Mazmur 62, Raja Daud berkata, hanya dekat Allah saja aku tenang. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Daud itu kan bahasa Inggrisnya David ya. Tadi David kan luar biasa ya. Mana David? Iya, ini sejak pandemik saudara saya lihat bukan bakat-bakat ngelawak yang ditambahkan, tapi urapannya juga bertambah. Amin. Berikan tepuk tangan dulu sama David ini. Ya, saya merasa ya, meskipun dia mengalami tekanan, saya tahu dia pekerjaannya, struggle dan semuanya. Tapi dia tidak meninggalkan Tuhan, rajin melayani, tetap mengasihi Tuhan. Dan saya melihat Tuhan tambahkan ya urapannya itu dalam kehidupannya. Jadi kita mengerti enggak apa rencana Tuhan dalam hidup kita ini? Bangun hubungan dengan Tuhan. Build a relationship with God. Daniel, mengapa dipakai dengan luar biasa oleh Tuhan? Karena dia punya hubungan dekat dengan Tuhan. Dia berdoa 3 kali sehari, pagi, siang, dan malam.
Maka dikatakan di Daniel pasal 2, maka rahasia itu, rahasia kehidupan, rahasia mimpi raja, rahasia yang sangat penting itu disingkapkan kepada Daniel. Bukankah kita rindu pada saat-saat ini Tuhan membukakan rahasia-rahasia dalam kehidupan kita. Memecahkan masalah-masalah yang ada. Oh, memberikan satu pengarahan. Apa sih yang harus kita putuskan pada masa-masa ini? Pertanyaan adalah bagaimana kualitas hubungan kita dengan Tuhan. Apakah kita masih punya hubungan dekat? Apakah kita masih dengar-dengaran? Apakah kita masih mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita? Mengapa doa tidak dijawab? Ya. Mengapa doa itu tidak dijawab? Pertama mungkin karena kita tidak menyelidiki firman Tuhan, tidak tahu kehendak Tuhan. Kedua, kita tidak punya hubungan dengan Tuhan. Kita tidak tahu apa yang menjadi kehendak Allah. Dan yang ketiga, ini ada 3 pertanyaan yang saudara bisa renungkan kalau doa saudara ini doa yang dari Tuhan atau bukan. Yang pertama, kalau doa saudara dijawab, doa apapun itu ya, siapa yang dapat kemuliaan? Who get the glory? Kalau doa saudara dijawab, oh yang sakit sembuh, haleluya. Siapa yang dapat kemuliaan? Jangan-jangan dokternya. Atau obat ini loh yang aku minum. Waduh, Tuhan gak disebut gitu. Duh. Kalau orang mengalami mujizat, siapa yang mendapat kemuliaan? Kalau doa kita dijawab, siapa yang dapat kemuliaan? Yang kedua, siapa yang mendapat keuntungan terbesar? Kita atau Tuhan? Cari kerjaan, doa siang malam, dapat. Jadi kerja 7 hari. Siapa yang dapat keuntungan, Tuhan atau kita? Kita harus renungkan. Ketiga, kalau Tuhan tidak jawab, apakah kita kecewa? Are we disappointed? Tuhan, aku sudah doa, ini kenapa tidak dijawab? Udahlah, percuma ikut Tuhan. Berarti kita keliru pandangan kita. Pada saat Yesus mau menyembuhkan Lazarus, Yesus berkata gini, Lazarus sakit Tuhan Yesus. Sudah mau mati. Yesus bilang apa? Tunggu 2 hari lagi. Ya kalau kita 2 hari lagi naik pesawat nyampe mungkin ya, atau naik mobil cepet. Ini kan jalan kakinya 2 hari lagi. Tunggu. Dikatakan di situ sengaja Yesus tidak langsung ke sana. Pada waktu Yesus ke sana, Lazarus sudah mati 4 hari. Kalau saya jadi Maria Marta, saya juga kecewa. Katanya bisa bangkitin ini, bisa nyembuhin orang gini-gini. Kamu datang aja males-malesan gini, gimana ya toh? Pastor, ini sakit di rumah sakit, ayo cepat dikunjungi. Nanti mau mati loh orang ini. Tunggu dulu, saya mau makan dulu. Saya mau nganter anak saya dulu, mau ini. Pastor apaan tuh? Orang udah mau mati kok. Dia masih mau makan-makan sama orang lain. Gak peduli, ya toh? Bisa kesel nggak saudara? Ya toh? Apalagi kalau ke rumahnya Lisa ini saudara harus 2 jam saudara, soalnya makanannya banyak. Jadi kita tidak mengerti rencana Allah, tetapi Yesus berkata, Yohanes pasal 11, Tuhan, dia yang kau kasih sakit. Ketika Yesus mendengar kabar itu, dia berkata, penyakit itu tidak akan membawa kematian, tapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Sebab oleh penyakit itu anak Allah akan dimuliakan. Bukan saya tidak percaya kesembuhan ya, saya percaya kesembuhan. Tuhan bisa nggak menyembuhkan? Tuhan bisa nggak memulihkan? Tuhan bisa nggak membuat mujizat, mati bangkit semuanya, bisa nggak? Bisa. Tapi pertanyaannya kenapa Tuhan nggak melakukan hal itu? Dan Yesus sengaja menanti itu, sengaja Lazarus harus mati 4 hari, itu ternyata bagian dari rencana Allah. Why? Kenapa dia harus tunggu Lazarus mati 4 hari? Kalau di bangsa Yahudi mereka percaya kalau orang mati
kurang dari 3 hari, kemungkinan orang itu belum benar-benar mati. Mungkin cuma mati suri, nanti bisa bangkit lagi. Jadi kalau Yesus datangnya 2 hari, terus dia bangkitkan Lazarus, orang bilang, oh itu kebetulan. Orang itu belum mati, Mas Yan. Orang nggak akan percaya sama dia. Dia harus tunggu sampai 4 hari, sampai orang berkata tidak ada harapan lagi, tidak mungkin. Baru dia bangkitkan Lazarus. Itu tujuan Tuhan. Itu kehendak Tuhan. Apa kehendak Tuhan dalam hidup kita ini? Mengapa mujizat belum terjadi? Saya teringat satu hamba Tuhan yang bernama George Mueller, seorang pendoa yang dahsyat di zaman dulu. George Mueller, saudara harus baca bukunya ini. Dia memberi makan 2.000 anak kecil tanpa dana, tanpa uang. Setiap hari cuma bergantung sama Tuhan. Dia punya sekolah, dia punya panti, dan sebagainya. Dia nggak punya budget, saudara. Dia nggak pernah minta donasi, semuanya berjalan dengan mujizat. Dia sudah terbiasa hidup bersama dengan Allah. Suatu hari, mungkin saya pernah cerita ini, saya lupa. Tapi suatu hari dia mau pergi melayani di satu tempat, ini daerah Eropa ya. Dia tinggal di London, dekat London. Suatu dia mau berangkat, mesti naik kapal, kemana gitu. Pada waktunya mau berangkat, suasana foggy. Kayak berapa hari lalu ya, foggy. Kapal nggak bisa berangkat. Waktu dia nyampe, nakoda bilang, sorry Pak, kapal nggak bisa berangkat. Terus George Mueller bilang, loh, besok saya udah harus, misalnya kemana, ke Atlanta. Besok saya udah sampai ke Atlanta. Dia bilang, nggak bisa Pak, ini foggy Pak, bahaya. Kapal nggak bisa berangkat. Oh gitu ya. Ayo, gini aja. Yuk kita masuk ke kapal, kita berdoa, katanya George Mueller. Terus ya mereka berdua masuk. Terus nakodanya, waktu mau berdoa, George Mueller bilang, jangan berdoa. Kamu jangan berdoa. Kamu percuma berdoa. Pasti doamu itu Tuhan, tolong angkat kabut ini. Kalau ini kehendakmu, biarlah ini. Jangan. Kalau kamu doa itu ngalang-ngalangi malah. Ngerepoti. Mendingan kamu gak usah doa. George Mueller cuma berdoa 2 menit, Tuhan terima kasih kau akan mengizinkan aku pergi ini. Berapa menit kemudian mereka keluar, itu kabut sudah hilang, saudara. George Mueller enggak perlu doa syafan jengking-jengking sampai ini, enggak perlu. Karena dia tahu kehendak Tuhan. Aku harus pergi, aku harus sampai ke situ besok. Kalau enggak berangkat sekarang, aku enggak nyampe. Itu kehendak Tuhan. Enggak bisa dibantah. Jadi apapun yang terjadi harus ngikut. Demikian juga kalau kita tahu kehendak Tuhan. Oh Tuhan, misalnya, Tuhan panggil aku di Amerika ini, Tuhan akan buka segala cara, amin. Tuhan akan taruh, akan nggak tahu gimana caranya, pokoknya Tuhan akan buka jalan. Kalau Tuhan rindu melihat ada terobosan dalam hidup kita nggak tahu caranya, tapi Tuhan pasti sediakan jalannya, amin. Kita harus tahu apa kehendak Tuhan itu dalam kehidupan kita. Saya waktu di Bible study, saya bercanda gini ya. Saya lagi mengajar anak-anak saya berdoa. Iya kan? Kalau doa biasa kan ya ya gampang lah ya. Anak-anak kecil yang suruh doa biasa. Tapi yang perlu kan pengalaman. Pengalaman. Tanpa pengalaman kita nggak bisa percaya. Jadi waktu itu anak saya bertiga, istri saya nggak ikut. Kita mau pergi makan. Pertama nyetir anak saya yang gede ya, karena dia udah bisa nyetir waktu itu. Dia drive, mau cari parkir, nggak dapet. Ngiter, setengah jam nggak dapet. Terus dia putus asa. Dia bilang, oke Dad, you drive. Karena waktu itu dia baru bisa nyetir gitu ya. Kamu aja yang nyetir. Ya udah. Nah saya punya kebiasaan saudara, memang nyari parkir di New York ini kan susah ya. Jadi saya punya kebiasaan, kalau nyari parkir sambil apa? Sambil berdoa saudara. Jadi saya, oke ya kita cari parkir ya, let's pray, saya bilang.
Let us God for it. Tuhan tolong kasih kita parkir yang baik. Amin. Oke ya, kita jalan ya, yuk. Kita jalan. Nggak sampai 2 menit, saudara. Ada orang keluar. Bukan saya mau memamerkan doa, tapi saya mengajarkan anak-anak, nangkep ya, supaya mereka tahu bahwa doa itu punya otoritas. Kita perlu kesaksian demi kesaksian di dalam doa kita. Nomor 1, yang pertama kita harus lakukan adalah menyerahkan, surrender your will to God. Surrender your will to God. Yang kedua, teruskan. Yang kedua adalah kita harus berdoa sesuai dengan apa? Firman Tuhan, katakan firman Tuhan. Kita harus berdoa sesuai dengan firman Tuhan. Nah, ini kita pelajaran ya hari ini ya. Saya tahu kadang-kadang ini perlu waktu untuk kita menangkap. Tapi kalau kita nggak belajar, kita nggak akan mengalami terobosan itu. Kita harus berdoa sesuai dengan firman Tuhan. Haleluya. Firman Tuhan adalah blueprint daripada doa kita. Tuhan tidak akan menjawab doa di luar firman-Nya. Amin. Betul nggak? Tuhan tidak akan menjawab doa di luar daripada firman-Nya. Kalau saudara punya Alkitab, kita buka sebentar di Matius pasal 6. Waktu murid-muridnya bertanya, Tuhan ajarilah kami berdoa. Dia berikan suatu blueprint. Suatu blueprint ya. Yang pertama di ayat pasal 6 ayat 8 dikatakan, jadi janganlah kamu seperti mereka karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Jadi jangan doa bertele-tele, tapi kamu harus tahu Bapak itu udah tahu. Bapak udah tahu apa yang kamu perlukan. Nah, karena itu berdoa demikian, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti itu. This is the blueprint of prayer. Ini bukan doa hafalan, bukan doa mantra, tapi doa struktur yang diajarkan oleh Tuhan Yesus yang kita harus belajar bagaimana cara mempraktekannya. Kita nggak bisa doa sembarangan. Kita nggak bisa doa semaunya kita. Kita nggak bisa, Tuhan, hari ini aku mau sembuh. Dalam nama Yesus sembuh gitu. Terus nggak sembuh, bingung. Kenapa ya? Oh Tuhan, aku perlu mujizat. Sudah 10 tahun nih Tuhan aku menunggu mujizat. Tapi nggak terjadi. Kenapa ya? Tuhan punya blueprint di dalam doanya. Firman Allah adalah hukum. Firman Allah adalah hukum yang harus kita ikuti. Kalau kita mau melihat suatu terobosan. Seorang hamba Tuhan bernama Myles Munroe, seorang yang hebat, dipakai di mana-mana, dipakai Tuhan di mana-mana. Saat ini dia udah dipanggil sama Tuhan dengan cara yang ajaib juga ya. Dia naik pesawat, memang pesawatnya itu jatuh. Dia masih ya seumuran saya lah mungkin, sekitar ya umur 60-an gitu kira-kira. Tapi dipakai Tuhan luar biasa. Dia berkata begini, dia mengajarkan bahwa doa, prayer is a legal petition. Katakan sama-sama, prayer is a legal petition. Amin. Waktu saya menemani Brother Willy, kan kita di kantor lawyer ya, kita meeting. Kenapa harus pakai lawyer? Kalau kita ke court, kenapa harus pakai lawyer? Karena kita nggak ngerti bahasa hukum, betul? Kalau kita mau mengajukan, aku perlu ini, petition, minta. Kan nggak bisa bilang datang, judge saya apa kabar, udah makan belum? Gini loh, aku perlu status ini supaya aku bisa tinggal. Gimana? Menurut kamu gimana? Bisa nggak kayak gitu?
Gitu caranya atau gimana? Gak bisa. Ada protokol yang harus kita lakukan, betul? Masukin dulu aplikasi, kasih ceritanya kenapa, kasih alasannya kenapa, tanya jawab. Baru kita bisa mulai memikirkan, oh yang ternyata prosesnya seperti ini. Demikian juga kita waktu mendekati Allah, Raja di atas segala raja, ada satu protokol yang harus kita jalankan. Kita harus tahu legal term-nya. Kita harus ngerti Tuhan itu maunya apa. Pemikirannya apa, hukumnya apa, bagaimana kita menjalankannya itu. We cannot say, Tuhan aku hari ini mau jalan di atas air. Ya sekarang mau cobaan dia, kalau nggak tenggelam. Gak bisa. Kenapa Petrus bisa jalan di atas air? Karena Yesus yang ada di depannya dan berkata, come, datanglah. Baru itu terjadi, amin. Jadi jangan coba-coba. Kalau airnya cetek nggak apa-apa. Tapi kalau airnya dalam jangan saudara, jangan dicoba-coba. Nyebrang gitu dengan meremut, Tuhan menolong aku dalam nama Yesus. Silahkan ya, good luck. Kita tidak bisa melakukan di luar daripada firman Allah. Banyak orang Kristen berdoa yang tidak sesuai dengan firman Allah sehingga doanya tidak dijawab. Sampai mati pun gak dijawab. Bukan Tuhan gak mau jawab. Tuhan tidak bisa melanggar firman-Nya sendiri. Amin. Tuhan tidak bisa berbuat sesuatu melanggar dirinya sendiri. Gak bisa. Salah satu contohnya ya maaf nih ya, saya bawa ini supaya jelas gitu ya. Di kitab Ulangan, pasal 28 itu udah jelas banget gitu loh. Itu bahasa hukum saudara. Dikatakan Ulangan pasal 28 ayat 1, jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu apa? Akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu. Jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Saya tanya sekarang. Kita bingung ini. Duit nggak cukup, oh ya kerja terus, pokoknya penting kerja, cari duit. Terus apalagi, ada banyak masalah ini. Nanti gereja itu nanti dulu dah, aku tak ini dulu. Apalagi Alkitab udah lama, udah 3 tahun mungkin nggak dibuka mungkin. Saya tanya, Tuhan bisa berkati nggak orang itu? Tahu aja enggak. Firman Tuhan tahu aja enggak. Loh, Tuhan bilang, aku mau berkati kamu, tapi kalau kamu sendiri nggak tahu gimana aku berkatinya. Aku mau memberkati kamu. Aku menunggu saatnya memberkati kamu. Tapi kamu tidak memperhatikan prosesnya, tidak memperhatikan strukturnya, protokolnya, caranya. Gimana aku bisa berkati kamu? Sama kalau saya sebagai seorang tua, saya rindu sekali memberkati anak-anak saya. Saya percaya semua orang tua di sini punya pikiran yang sama, betul? Sampai anak saya itu kalau, Dad, you have money? Itu saya paling seneng kalau dia nanya gitu, saudara. Berarti dia masih butuh saya kan? Kalau nggak gitu dia nggak nyari saya. Dad, you have money? Gitu. Dan saya sama anak saya yang paling kecil itu juga semua sama. Go to my wallet, saya bilang gitu. Saya sama anak itu nggak pernah pusing, saudara. Anak saya punya duit, simpan sendiri ada. Saya bilang, nggak usah dipakai. If you need something, come to me. Pokoknya saya cuma tanya, untuk apa? Iya mau nonton, ada Batman. Katanya. Oh iya, oke. Go to my wallet. Whatever I have is yours. Amin. As long you are happy. Asal itu nggak dipakai untuk aneh-aneh, saya akan kasih apa yang kamu mau. Kalau Bapak di dunia aja kayak gitu, apalagi Bapak di surga, betul enggak? Apalagi Bapak di surga ini, aduh,
Kok anakku nih gak minta-minta sama aku ya? Kok anakku nih gak mau datang sama aku ya? Tuhan tunggu-tunggu. Tuhan tunggu-tunggu kita. Kita harus berdoa sesuai dengan firman Allah. Ada seorang penulis buku terkenal lain bernama Beth Moore. Dia menulis buku namanya Pray Through the Word. Pray Through the Word. Apa itu pray through the word? Pray through the word itu artinya gini. Saudara percaya firman Tuhan itu luar biasa? Saudara tahu firman Tuhan itu berkuasa? Saudara firman Tuhan itu kekal, itu selama-lamanya, tidak akan pernah berakhir. Ibrani 4 mengatakan firman Allah seperti pedang bermata dua yang memisahkan jiwa dan roh, tulang dan sumsum, betul? Pedang. Sword. Tuhan Yesus pakai firman Allah untuk melawan iblis, betul? Kita pakai apa coba? Nah, lupa kan, mau ngelawan iblis apa ya firmannya apa itu ya, kemarin pastor ngomong itu lupa. Ya babak belur lah. Firman Allah itu senjata, peluru kendalinya kita, amin. Tapi firman Allah ditambah doa, itu tadi kayak hypersonic itu saudara. Itu dahsyat luar biasa. Sebab yang sudah dahsyat itu, nuklir itu ditembakkan tepat sasaran, hancur. Apa sih perlu dihancurin? Tetangga kita, suami kita, istri kita, siapa yang perlu dihancurin? Ya satu iblis, benar. Nah makanya juga perlu baca firman. Kedua ada yang namanya apa? Stronghold. Ini yang mesti dihancurin. Stronghold ini apa? Pemikiran-pemikiran yang salah. Pola pikir yang salah ini mesti dihancurin. Ini yang menyebabkan kita nggak bisa maju. Ini yang menyebabkan kita ini stuck. Stronghold ini yang nggak bisa ini. Ini susah, ini nggak mungkin ini. Tuhan mungkin lakukan ini, tapi itu iblis paling senang, saudara. Iblis nggak keberatan saudara ke gereja, saudara ikut doa. Yang penting pemikiranmu salah. Kalau pemikiran kita salah, maka kita akan terus mengalami kekalahan di dalam hidup ini. Pray through the word artinya read the word and pray about it. 2 tahun lalu pada waktu pandemik mulai, apa yang paling pasal apa yang paling terkenal? Hah? Ya 91. Mazmur 91. Berbahagialah engkau jika tinggal di 91 Street. Ada nggak? Mazmur 91, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku ialah tempat perlindunganku dan kubu pertahananku adalah Allahku yang kupercayai. Ini terkenal banget saudara. Kalau firman ini didoakan dengan kuasa Allah, dengan hadirat Allah, firman ini akan menjadi firman yang dahsyat. Amin. Saya kalau perlu bantuan, saya akan cari firman yang tepat untuk keadaan saya. Betul nggak? Kalau saudara stres, baca apa? Jangan baca Donald Bebek. Saya kalau stres baca Mazmur 23. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan. Takkan kekurangan. Make this verse is a powerful prayer for your life. Yang membaringkan aku di rumput hijau, menuntun aku air yang tenang. Dalam nama Yesus, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Amin. Ada firman-Nya. Amin. Perang. Doa apa? Kalau saya senangnya apa? Mazmur 46. Diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah. Amin. Aku ditinggikan di antara bangsa-bangsa. Bangsa Ukraina, Rusia, Amerika. Ditinggikan di bumi. God is still in control. Kita nggak in control. Tuhan masih in control.
Kitanya nggak in control. Allah bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sebab itu kita tidak akan takut sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung goncang dalam laut, sekalipun ribut dan berbuih airnya, sekalipun gunung-gunung goyang oleh geloranya. Our faith itu harus berakar pada firman ini gitu. Masih banyak, saya nggak usah sebutkan karena waktu. Langsung ketiga. Nah, ini puncaknya, saudara. Kita diberikan oleh Tuhan seorang pribadi yang luar biasa. Yaitu apa? Roh Kudus. Kita harus berdoa dengan pimpinan Roh Kudus. Roma 8 ayat 26, demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Ini kemarin Mega ya sharing di iCare. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa, tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Ini udah peluru kendali, udah tepat sasaran, dalamnya dahsyat, saudara. Ada Roh Kudus. Makanya gereja mula-mula itu cepat sekali berkembangnya. Saudara tadi lihat ya pasal 4, goncang saudara. Waktu mereka berdoa bersama-sama, tempat itu apa? Goncang. Kalau di sini apa? Pikiran kita yang goncang ya kan, kena inflasi, kena perang. Saudara mau menggoncangkan dunia, apa digoncangkan dunia? Itu pilihan kita. Saya akan tutup. Terus, satu ini ya, saya diingatkan. Yaitu di Kisah Rasul 3, pada waktu Petrus, ini kunci doa ya saudara ya. Kalau saudara mau belajar berdoa, kita sekarang mau mengadakan pemuritan doa ya. Kemarin kita ada sempat bicarakan dengan tim inti ya. Kita mau mengadakan pemuritan doa, bagi saudara mau belajar doa, bisa kasih tahu saya atau kasih tahu Merim. So pada waktu Petrus bertemu dengan orang lumpuh di bait Allah. Saudara pernah merenungkan enggak? Kok dia berani-berani ngomong di dalam nama Yesus kamu bangkit? Saudara berani ke subway station? Mana yang lumpuh-lumpuh? Ini yang lumpuh. Dalam nama Yesus, ayo. Kalau orang itu jungkel, kita yang kena su nanti. Kenapa Petrus berani mengatakan itu, saudara? Kuncinya satu. Dia sudah tahu. Dia sudah melihat sebelumnya. Tuhan sudah kasih tahu, hari ini kamu akan bertemu dengan orang lumpuh, kamu harus berdoa untuk orang itu, dan orang itu akan disembuhkan. Petrus sudah dapat contekan dari Tuhan. Makanya dia berani melakukan itu. Roh Kudus sudah kasih tahu. Kenapa saya bisa percaya gitu? Karena Yesus yang mengajar. Yohanes pasal 5. Yesus katakan apa? Aku hanya mengerjakan apa yang aku lihat Bapa kerjakan. Kenapa Yesus bangun pagi-pagi berdoa dulu? Dia tanya dulu, konsultasi dengan Bapa di surga. Hari ini apa tugasku? Pergi ke pinggir danau Galilea. Di situ ada orang buta. Nanti orang itu akan panggil kamu. Sembuhkan dia. Caranya harus gini, dengan lumpur. Yesus dapat hikmat dari Roh Kudus untuk setiap penyembuhan yang dia alami. Dan saya sering mengalami itu, saudara. Mungkin bukan tipenya seperti itu, tapi kayak kemarin saya cerita. Waktu saya berjalan ke Great Wall, Roh Kudus seperti ini, kamu akan ketemu seseorang. Begitu saya masuk itunya, ruangannya, ada satu
Ini lihat, oh iya. Pastor Tony ya? Iya, saya bilang. Inilah kekuatan doa, amin. Daniel dikasih rahasianya. Dia tahu apa yang akan terjadi di bangsa-bangsa. Daud hidup bergaul dengan Allah. Setiap kali perang dia pasti menang. Kenapa? Sudah dikasih tahu strateginya, caranya gini. Kamu ngatur sini, perang dari sini, kamu ngelawan itu. When you don't connect to God, you get nothing. When you connect to God, you get everything. Semua rahasia itu akan di-download. Jadilah kehendakku di bumi seperti di surga. Tuhan mau kehendak itu terjadi di bumi ini. Dan kehendak dia itu yang terbaik, termulia. Apapun sekarang saudara alami masalah ini, there is a will of God in your life. Amen. Saya panggil pemain musik, maju ke depan. Terakhir ayatnya, ini ayat bonus. Ya ini multimedianya mesti didoain sedikit nih. Efesus 3:20 kita baca sama-sama, 1, 2, 3. Bagi dialah yang dapat melakukan apa? Jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Haleluya.